Yang jelas dari kasus Pak Darmansyah, kausa sebab akibatnya kan jelas kalau nggak mungkin lah Yusuf Mansur mau bayar kalau misalkan secara logika ya. Nggak mungkin Yusuf Mansur mau bayar Pak Darmansyah kalau misalkan dia tidak terlibat atau tidak terkait dengan kasus Moyafidi. Walaupun di media dia bilang itu kan bukan proyek saya gitu, itu kan proyek teman ngasih tahu gini bla bla bla. Lah ya namanya orang les kan biasa gitu. Jangan karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Detek DB. Kali ini kita masuk ke waktu pertengahan, yaitu di tahun 2019 sampai ke 2020. Oke. Kita akan membicarakan ini di channel ini di media online Thoibah channel thoibah.com ya. Ini ada headline yang perlu teman-teman ketahui dan ada hubungannya dengan berlanjutnya kasus-kasus kondotel Moyafidi yang sedang saya bantu untuk investigasi. Oke, dari headline-nya ini tertulis sidang mediasi deadlock gugatan perdata berlanjut. Oke, nanti saya perlihatkan gambarnya ya. Saya bacakan. 2 kali sidang mediasi antara penggugat dengan pihak tergugat Yusuf Mansur mengalami jalan buntu. Sidang mediasi pertama digelar Rabu 3 bulan Juni dan sidang kedua Kamis 11 bulan Juni di PN Tangerang. Sidang mediasi ini adalah lanjutan dari gugatan perdata yang dilayangkan oleh 5 orang investor terhadap Jam'an Nur Khatib Mansur alias Yusuf Mansur atas kasus dugaan melawan hukum terkait dengan pembangunan kondotel Moyafidi Yogyakarta dan Hotel City Tangerang, Banten. 5 orang investor yang merasa dirugikan itu telah menanam investasinya dalam kurun waktu 2013 sampai 2015. Mereka dijanjikan akan diberikan laporan keuangan. Setiap tahun ada pembagian kerohiman bagi untung. Oke lah. Dan mendapatkan jatah penginapan secara gratis. Dalam realitanya, sampai akhir 2019 lalu, jangankan uang kerohiman, laporan keuangan yang dijanjikan diberikan secara berkala tersebut tak juga pernah ada. Bahkan web yang dipakai sebagai sarana komunikasi juga tak lagi aktif. Para investor ini mencari keadilan dengan cara menghubungi pihak manajemen, selalu mengalami jalan buntu dengan berbagai sebab dan alasan. Kondotel Moyafidi sendiri ternyata gagal dibangun, sedangkan Hotel City yang akadnya sebagai hotel syariah mulai beroperasi sejak 2015 kini menjadi hotel konvensional dan kos-kosan eksklusif. Ini di tahun 2019 ya. Perubahan manajemen itu juga tanpa ada pemberitahuan kepada para investor. Oke. Baik dalam sidang mediasi perdana maupun kedua, lawyer dari Yusuf Mansur minta agar pihak penggugat memperlihatkan bukti-bukti transfer, kwitansi, dan dokumen terkait lainnya yang menunjukkan adanya aliran dana ke rekening Yusuf Mansur. Jika pihak penggugat bisa menunjukkan bukti-bukti transfer tersebut, pihak Yusuf Mansur akan buat akta perdamaian dan akan membayar ganti rugi. 2 kali dalam sidang mediasi dengan tuntutan yang sama, 2 kali pula ditolak oleh pengacara penggugat. Menurut Aswadafi, dalam sidang mediasi tidak bicara soal pembuktian. Kalau mau damai, mestinya sejak kami somasi ada tanggapan positif dari pihak Yusuf Mansur, kata Aswadafi. Oke, kita lanjut menuju ke sebelum keputusan dan ke keputusan. Oke, di sini saya ada hal penting terkait dengan hubungan kondotel Moyafidi dengan Yusuf Mansur, dan ini ada seorang bernama Dias Adrian yang merupakan ya kalau dari media itu teman Yusuf Mansur yang menjadi agen eksklusif dari pembangunan kondotel Moyafidi ini, di mana dia itu memiliki CV yang bernama CV Bintang Promosindo. Nah, teman-teman,
Ini kita masih ini ya, lanjut ke memasuki ke sebelum pasca sidang dan setelah pasca sidang. Oke. Selasa 15 bulan 9 lalu penulis hadir. Nah, ini headline, ini berita ya dari Thoibah, sebagai saksi di persidangan perkara perdata yang memposisikan Jam'an Nur Khotyib Mansur alias Yusuf Mansur sebagai tergugat. Sebagaimana diketahui, Yusuf Mansur digugat secara perdata di Pengadilan Negeri Tangerang, Banten oleh 5 warga Surabaya terkait investasi kondotel Mevidi di Yogyakarta tahun 2014 lalu. Sebagai saksi dari para penggugat, penulis dalam persidangan itu menjawab semua pertanyaan yang diajukan penasihat hukum penggugat, penasihat hukum tergugat maupun dari majelis hakim itu sendiri. Ini ada hal yang menarik dalam persidangan itu. Ari Muhtar sebagai penasihat hukum Yusuf Mansur memberitahukan kepada majelis hakim sebuah bukti ketidakterlibatan kliennya dalam perkara tersebut, yakni sebuah iklan pengumuman di harian Solo Post yang beredar pada 9 Maret 2020. Pengumuman itu menyebutkan CV Bintang Promosindo akan mengembalikan uang bagi yang merasa memiliki tagihan kepada perusahaan itu dan karena transfer maupun tunai terkait pembangunan proyek Mevidi di Yogyakarta. Agak janggal memang pengumuman ini, betapa tidak pengumuman ini baru dikeluarkan setelah perkara gugatan terkait investasi kondotel ini bergulir di pengadilan. Perkara ini diregistrasi di PN Negeri Tangerang pada Februari 2020. Setelah sebulan sebelum Yusuf Mansur disomasi para penggugat sebanyak 3 kali. Oke, saya akan bacakan pengumumannya, tapi sebelum ke sana, intinya pengacara pengacara Jam'an ini membawa pengumuman ini ke majelis hakim, membuktikan keterlibatan Jam'an ini akan tidak terlibat akan kasus ini. Si Jam'an ini tidak terlibat karena ada pengumuman CV ini yang membuktikan bahwa CV ini bertanggung jawab atas pembayaran. Nah, yang ini yang jadi masalahnya, kenapa pada saat Pak Darmansyah melaporkan ke Barizkrim, Yusuf Mansur mau bayar gitu. Nah, ada beberapa lah di konten Yusuf Mansur bahwasanya dia mengalah atau apa gitu. Oke, teman-teman, kita bacakan pengumumannya ya. Pengumuman diumumkan kepada masyarakat dan halayak luas, termasuk para pihak yang merasa memiliki tagihan kepada CV Bintang Promosindo, baik karena telah terlanjur mengirimkan uang berupa transfer maupun melakukan pembayaran langsung dalam kurung tunai terkait dengan rencana pembangunan proyek Mevidi di Yogyakarta. Dengan ini diberitahukan bahwa CV Bintang Promosindo akan mengembalikan uang tersebut, dan kepada pihak-pihak tersebut diharap segera mengajukan klaim dalam waktu paling lambat 30 hari. Kalender terhitung sejak tanggal pengumuman iklan ini dengan menunjukkan dan menyerahkan bukti-bukti yang cukup agar bisa diselesaikan pengembaliannya. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor 081 326 44 8081. Apabila lewat waktu yang ditentukan di atas, maka pengajuan klaim gugur dan tidak berlaku serta memiliki tagihan dinyatakan telah mengikhlaskan tagihan termaksud ya, dimohon halayak maklum. Terima kasih. Oke, teman-teman, ini kan lucu ya. Ini mirip sekali dengan Yusuf Mansur. Dia bilang kan kayak gini, mending diikhlaskan aja, karena nanti kalau diikhlaskan bakal dapat berkali lipat gitulah, ibaratnya pokoknya seperti itulah kurang lebihnya seperti itu. Intinya kayak gitu, akan dibalas sama Allah. Oke, tapi diikhlaskan kalau 100-200 ribu, mungkin kalau misalkan kayak kasus Paytren yang 350 ribu itu mungkin udah pada diikhlaskan, walaupun kalau di total mungkin jumlahnya bisa ratusan miliar, tapi mereka mungkin mengikhlaskan. Nah, kalau ini kan ada yang 50 juta, ada yang 36 juta mungkin, pokoknya berpuluh-puluh juta lah.
yang jadi masalah di sini kan bukti ini menjadikan majelis hakim itu memberikan pertimbangan untuk tidak menolak dan juga tidak menerima gugatan ini gitu. Dan mungkin majelis hakim memberikan pertimbangan untuk para klien ini, para penggugat ini untuk memberikan bukti lagi gitu. Oke, terlepas dari itu nggak masalah. Tapi yang jelas dari kasus Pak Darmansyah, kalau saya sebagai banyak kan jelas kalau nggak mungkin lah Yusuf Mansur mau bayar kalau misalkan secara logika ya. Nggak mungkin Yusuf Mansur mau bayar Pak Darmansyah kalau misalkan dia tidak terlibat atau tidak terkait dengan kasus Mayafidi. Walaupun di media dia bilang itu kan bukan proyek saya gitu, itu kan proyek teman ngasih tahu gini bla bla bla. Lah, ya namanya orang les kan biasa gitu. Dan karena Ustadz kita percaya gitu aja, faktanya dia sering berbohong kan, itu di media kan banyak. Oke teman-teman, saya akan jelaskan mengenai pengumuman ini ya. Saya kasih tahu bahwasanya ini bukan produk hukum. Bukan produk hukum ya. Yang namanya produk hukum di Indonesia itu ya undang-undang, peraturan pemerintah, Perdes yang berhubungan dengan keputusan-keputusan publik, yang dimana ya pemerintah yang mengeluarkan gitu undang-undang, itu namanya produk hukum. Nah, pengumuman ini sebenarnya menurut saya pribadi ya, pandangan saya bahwasanya ini adalah cara mereka ngeles untuk tidak mau bayar. Kenapa? Karena mereka berpikir dengan cara seperti ini, orang ini kan masyarakat kayak TKW mungkin kan nggak tahu hukum. Nah dari sini saya ngasih tahu ke teman-teman bahwasanya ini bukan produk hukum. Kalau kalian mau nuntut, walaupun di sini ditulis 30 hari mereka nggak punya kewajiban lagi, itu bukan produk hukum. Jadi karena bukan produk hukum, ini batal demi hukum. Otomatis teman-teman yang punya ibaratnya berinvestasi melalui CV Bintang Promosindo pembayarannya, teman-teman masih punya hak untuk nagih ke CV Bintang Promosindo maupun ke hal-hal yang terkait. Di sana ada PT Gra Surya Mas Pinandito, mungkin ada Yusuf Mansur yang ikut promosi. Terus kalau sekarang ada Cipta Sarana Pidi, di mana itu tempatnya sebagai yang akan dibangun di situ gitu. Nah, ini menurut saksi pada saat persidangan, setelah pasca persidangan itu di Tangerang, nomor ini yang 081326448081 ini, begitu mereka keluar dari persidangan mereka nggak bisa dihubungi nomornya. Nah terus gimana mau minta pertanggungjawabannya? Nah kalau menurut kita pribadi, ini logikanya orang ini cuma mau bikin pengumuman untuk menggugurkan kewajibannya itu, karena dipikir orang-orang itu bodoh kayak gitu. Misalkan para TKW ini yang ikut investasi ini bodoh, jadi begitu ada pengumuman ini dikasih tahu, oh saya udah terlambat, oh ya udahlah ikhlasin aja kayak itu. Mungkin pikirannya seperti itu. Nah tapi sayang sekarang karena saya udah terlanjur investigasi, jadi saya kasih tahu bahwasanya ini bukan produk hukum. Jadi si CV Bintang Promosindo, kalau kamu sekarang nggak bisa ngeles, kalau bilang, oh saya udah ngasih tahu, ya itu bukan produk hukum. Mau gimana pun anda ngeles, mau gimana pun anda ngomong ya ibaratnya ngomong bahwasanya kita telah berusaha gitu untuk ini, ya tetap aja karena ini bukan produk hukum, ini batal demi hukum gitu. Jadi hukum kan nggak bisa dibikin main-main kalau hal seperti ini. Jadi hanya karena seperti ini anda menggugurkan kewajiban anda, ya salah. Oke, sampai di sini ya teman-teman. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat teman-teman semua. Karena ini udah ada nih. Mudah-mudahan jadi pembelajaran kita semua. Buat teman-teman juga belajar tentang hukum sedikit demi sedikit agar nggak ketipu lagi seperti ini. Nah untuk teman-teman Mayafidi silakan bergabung bergabung di grup atau komunitas sama Bu Ilwa dan rekan-rekannya. Dan nanti kalau misalkan saya usahakan bisa membantu di sana. Tapi karena saya bukan korban, jadi saya sifatnya cuma membantu gitu. Nah buat netizen nih yang penasaran di part kelimanya, nanti saya akan memberikan bukti lagi yang Yusuf Mansur ini atau teman-teman ini mungkin nggak akan bisa ngelak, atau elakannya yang di media itu bisa dimentahkan.
Oke, teman-teman penasaran? Kita lihat minggu depannya. Sampai di sini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.